Karena bedanya kalau zakat itu diambil dari orang-orang kaya, dikembalikan kepada orang-orang miskin, itu zakat. Kalau pajak diambil dari orang miskin buat memakmurkan orang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Katanya sih begitu ya. Oke, salah wadang tak ada yang terbatas. Bau, 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 bau. Bau, 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 bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama Ustadz Mujahid. Saya senang sekali Ustadz kalau ketemu Ustadz itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Bawa berkah. Amin, amin ya Rabb. Masya Allah. Oh iya, makasih buat Bang Rian yang sudah memfasilitasi support. Bang Rian. Oh iya, makasih buat Bang Rian. lau. Mau jalan-jalan. Tat, langsung aja Tat ya. Ayo, oke. Temanya kali ini tentang hari kiamat Tat ya. Hari Serem. kiamat, tanda-tanda kiamat. Iya. Antum kalau bicara kiamat harus tobat nih. Kita harus semuanya harus sering tobat nih. Sholat asar nih. Masya Allah. Iya Tat, ada tanda-tandanya nggak sih Tat kalau mau hari kiamat itu? Oh ya. Jadi tentang tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda kiamat besar, ada tanda-tanda akhir zaman. Kalau tanda-tanda kiamat besar itu yang paling besar tuh ada 10 ya. Ada dukhon, asap yang nanti akan meliputi seluruh dunia, dan itu selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Kemudian ada Imam Mahdi, ada Dajjal, kemudian ada turunnya Nabi Isa, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj ya. Kemudian terbitnya matahari dari barat, kemudian terjadinya gempa di wilayah timur, gempa di wilayah barat, dan gempa di Jazirah Arab. Dan satu lagi yang terakhir, puncak dari kiamat adalah munculnya api yang besar yang itu keluar dari Yaman, dan itu akan keliling seluruh dunia, terbakar semuanya, dan itu api itu akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Itu yang tanda-tanda kiamat besar, dan itu untuk saat ini sepertinya masih jauh gitu ya, tapi wallahu alam, karena semua itu dengan ketentuan Allah. Bisa saja yang kelihatannya jauh tiba-tiba ada besok, kan kita nggak tahu. Itu tanda-tanda kiamat besar. Tapi ada tanda-tanda akhir zaman. Beda-beda. Kalau tanda akhir zaman tuh akan muncul banyaknya pasar, dan pasar itu makin berdekat-dekatan. Nah sekarang pasar berdekatan lah. Coba kita lihat di HP kita. Ada Shopee, sebelahnya itu Bukataplak, sebelahnya itu ya Tokopedia, sebelahnya apalagi tuh. Pasar tuh sudah di sini sekarang. Itu tanda-tanda akhir zaman. Pasar berdekatan. Kemudian jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ya, bahkan menurut statistik dunia kalau nggak salah itu sekarang itu sudah 1:9 apa 1:8 gitu. Bahkan kata Nabi nanti di akhir zaman perbandingan itu nanti 1 orang laki-laki berbanding dengan 50 orang perempuan. Kalau 50 orang perempuan, 1 dinikahi, yang 49 nganggur dong. Ya, Allahu a'lam bishawab ya. Tapi ada Pak Dadu, tenang aja. Enggak sekuat itu juga saya. Masya Allah. Imam Mahdi Tat. Iya. Itu turunnya dari mana tuh? Oh ya. Apa ada ciri-cirinya apa? Oh ya, jadi mengenai Imam Mahdi itu kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi sampai Allah mengutus seorang laki-laki dari kalangan umatku, kata Nabi. Namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi kalau dalam hadis nama Imam Mahdi itu Muhammad juga, bapaknya juga Abdullah. Kalau dalam versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi itu bapaknya keturunan Hasan, ibunya keturunan Husain. Ini versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau versi orang-orang Syiah,
Imam Mahdi itu bapaknya keturunan Husain, ibunya keturunan Hasan. Jadi terbalik pemahamannya di situ. Tapi yang jelas maupun Ahlus Sunnah ataupun orang-orang Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi itu turunan Nabi. Dan Nabi memberikan ciri-cirinya. Hidungnya mancung, kemudian jidatnya agak lebar, ya. Dan dia akan dibaiat nanti di Ka'bah di antara batu itu Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jadi akan dibayar di situ. Dalam hadis disebutkan bahwa nanti akan terjadi perebutan kekuasaan 3 pangeran. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari Madinah, kemudian orang-orang Mekah membaiatnya. Dan itulah Imam Mahdi. Jadi disebut Imam Mahdi adalah imam itu pemimpin, Al-Mahdi yang diberikan petunjuk. Tapi namanya sama, namanya Muhammad bin Abdullah. Ya. Kalau misalnya ngaku Imam Mahdi, tapi namanya Mukidi misalnya, nggak bisa, karena namanya harus Muhammad, ya, bin Abdullah. Atau namanya Supono misalnya, nggak bisa. Karena banyak nanti orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau Nabi Isa itu kan? Oh ya, jadi begini, Nabi Isa itu akan hidup sezaman dengan Imam Mahdi. Ya, jadi kemunculan Imam Mahdi nanti kemudian dibarengi munculnya Dajjal. Jadi munculnya Imam Mahdi itu kata Rasul ketika banyak pertempuran dan pembunuhan di dunia dan keadilan tidak lagi merata. Banyaknya kesewenang-wenangannya dan itu merata di seluruh dunia. Maka saat itulah Imam Mahdi muncul. Beberapa saat kemudian muncul Dajjal. Dan Nabi menyebutkannya Dajjal itu muncul di wilayah Isfahan. Ternyata Isfahan ini salah satu provinsi yang ada di Iran. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, setelah munculnya Dajjal, maka dimunculkanlah Nabi Isa. Karena misi Nabi Isa itu kalau dalam hadis disebutkan ada 3. Pertama untuk membunuh Dajjal, yang kedua mematahkan kayu-kayu salib sebagai tanda bahwa beliau tidak disalib. Itu dalam iman kita, ya. Kalau dalam iman saudara kita yang lain, ya kita hormatilah, ya. Kemudian misi berikutnya Nabi Isa itu menghapus jizyah, menghapus pajak. Jadi tidak ada lagi pajak, yang ada adalah zakat. Karena bedanya kalau zakat itu diambil dari orang-orang kaya, dikembalikan kepada orang-orang miskin, itu zakat. Kalau pajak diambil dari orang miskin buat memakmurkan orang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Katanya sih begitu, ya. Wallahu a'lam. Ya. Dan aman ya. Dan lanjutnya, ya. Nabi Isa itu akan diturunkan menjelang subuh. Jadi ketika Imam Mahdi mempersiapkan pasukannya di wilayah Suriah, di Damaskus, di sebuah masjid yang bermenara putih. Dan masjid itu disebut Manaratul Baidha, masjid yang punya menara putih. Maka menjelang sholat subuh ketika ketika Imam Mahdi mempersiapkan pasukannya untuk sholat subuh, ya, maka kemudian diturunkanlah Nabi Isa dengan didampingi 2 orang malaikat. Rambutnya terurai basah seolah-olah baru mandi dan memakai jubah putih wanginya wangi za'faron kata Nabi. Maka ketika Nabi Isa diturunkan, Imam Mahdi langsung tahu kalau itu Nabi Isa. Maka kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam sholat subuh buat Imam Mahdi dan pasukannya. Tapi Nabi Isa kemudian mendorong Imam Mahdi dengan tangan kanannya dengan mengatakan, bagaimana aku akan menjadi imam buat kalian padahal di sisi kalian ada seseorang yang merupakan keturunan Nabi diangkat menjadi pemimpin kalian. Maka akhirnya Imam Mahdi jadi imam dan Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Baru setelah itu pasukannya dibawa menuju ke Israel, menuju ke Palestina untuk menaklukkan orang-orang Yahudi. Bahkan batu dan pohon pun akan berkata, wahai kaum muslimin, lihat di belakang saya ada orang-orang Yahudi, bunuhlah.
kecuali satu pohon yang tidak bicara begitu, yakni pohon Gorkot. Dan sebenarnya tentang pertempuran di akhir zaman ini, Hollywood tuh sudah bikin filmnya sebenarnya. Judulnya Lord of the Ring, sequel yang ketiga, ya, sequel yang ketiga. Di situ kita break dulu, ada adzan, ya.